Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Sri Anjani. Saya berasal dari Universitas Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Purwakarta atau yang disingkat dengan STIE Wikara. Saya mengambil jurusan manajemen kelas WM10. Saya di sini akan berpendapat mengenai atau perihal terhadap seputar pengantar akuntansi yang telah diberikan sebuah video oleh dosen saya yaitu Pak Ojan yang berjudul tentang seputar akuntansi perusahaan jasa. Saya di sini akan memberikan pendapat, yaitu pendapat saya sama seperti pendapat yang Pak Ojan berikan. Saya sangat bersependapat dengan Pak Ojan, apa yang diucapkan, apa disampaikan sama Pak Ojan. Memang perusahaan jasa itu terdiri dari 3 karakteristik. Yang pertama, perusahaan jasa, perusahaan barang, dan perusahaan industri. Saya di sini akan memfokuskan terhadap perusahaan jasa. Perusahaan jasa itu sebuah perusahaan yang menyediakan pelayanan. Apa itu pelayanan? Yaitu pelayanan seperti suatu aktivitas atau sebuah proses atau sebuah hasil yang memberikan sebuah pelayanan sehingga para konsumen yang membelinya merasa puas. Dalam perusahaan jasa itu memang tidak bisa dilihat, hanya bisa kita rasakan. Contohnya, perusahaan jasa dalam bidang pendidikan, seperti dosen yang mengajar terhadap mahasiswanya sehingga memberikan ilmu yang bermanfaat untuk dosennya. Terus yang kedua, seperti perusahaan dalam bidang kesehatan atau perawatan, seperti dokter yang merawat pasiennya yang sedang sakit sehingga bisa pulih atau sembuh kembali, dan juga dalam misalnya dalam contoh perusahaan profesi seperti akuntansi, HRD, dan lain sebagainya. Dan juga yang terakhir seperti perusahaan jasa dalam bentuk perbaikan seperti bengkel dan servis motor ataupun servis elektronik lainnya kayak gitu. Nah, saya di sini akan memberikan contoh sehingga kalian bisa mengerti apa itu perusahaan jasa. Nah, saya ambil contoh perusahaan yaitu jasa, yaitu bengkel. Nah, mengapa saya ambil bengkel? Karena saya lebih memahami tentang bengkel. Nah, misalnya saya ingin membenarkan sebuah motor di sebuah bengkel. Pastinya atau tentunya kita bukan akan mendapatkan barang kan, melainkan saya akan memperbaiki motor saya. Berarti yang dilakukan bengkel itu terhadap motor saya itu berupa pelayanan, bukan menghasilkan barang. Berarti kalau menghasilkan barang berarti saya dapat motor baru. Berarti tentu bukan, berarti saya hanya berniat untuk memberi pelayanan atau hasil dari si kerja bengkel sehingga motor saya bisa diperbaiki. Nah, itu disebut pelayanan. Meskipun tidak bisa dilihat, tetapi jasa tersebut bisa kita rasakan. Sehingga pelayanan atau servis bengkel yang dia kerjakan memberikan kepuasan terhadap saya, yaitu konsumen. Perusahaan jasa itu biasanya memberikan kita pelayanan dan juga kepuasan yang membuat para konsumen tersebut merasa senang dan kebutuhan yang konsumen inginkan bisa terpenuhi. Nah, saya sangat berpendapat sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ojan dalam video mengenai seputar akuntansi dalam perusahaan jasa yang di channel YouTube-nya. Nah, itu pendapat saya. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Bisa kalian koreksi atau kalian bisa komen di bawah ini. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.